Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga adanya COVID ini membuat kita semakin alhamdulillah ya, membuat kita semakin sibuk dengan Allah, bukan sibuk dengan COVID-nya. Walaupun kita pakai masker, kita doa, kita bulat saja yakin bahwa yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kita tidak boleh menganggap pakai masker sebagai dengan pakai masker pasti selamat, tidak boleh. Dengan doa pasti selamat, tidak boleh. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ikhtiar dan doa adalah amal soleh kita. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita, kita terima. Ya, yang penting kita bisa selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 12. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berpikir atau tafakur. Imam Ibnu Athaillah berkata, tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa sebagaimana menyendiri untuk memasuki ke medan berfikir atau tafakur. Jadi di dalam Al-Quran banyak bertebaran ayat-ayat tentang afala tatafakkarun, mengapa kalian tidak berfikir? Kamu tidak berfikir. Kenapa kamu tidak berfikir? Afala yatafakkarun, mengapa dia tidak berfikir? Imam Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab Miftah Dar As-Sa'adah, berfikir akan membuahkan pengetahuan. Jadi kalau kita tafakur mendalam, itu pemahaman kita terhadap sesuatu itu menjadi semakin baik, semakin mendalam, semakin jernih. Pengetahuan kita tuh semakin benar, akurat, lengkap. Itu bisa dilakukan dengan banyak berfikir dengan jernih yang mendalam. Berfikir akan membuahkan pengetahuan. Pengetahuan akan melahirkan perubahan pada hati. Jadi makin kita paham sesuatu, itu akan ada suasana hati yang berbeda. Ketika kita memahami takdir kejadian, suasana hati kita yang tadinya kecewa malah bisa jadi syukur. Yang tadinya kita nyesal, malah kita merasa beruntung. Karena dengan medan tafakur itu, banyak orang yang asalnya pedih hatinya, tapi sesudah menafakuri hikmah, dia berbalik menjadi bersyukur kepada Allah. Nah, itu suasana hati hanya bisa diperoleh dengan pengetahuan buah dari tafakur. Dan perubahan suasana hati akan melahirkan kehendak. Jadi dengan adanya jadi timbullah tekad pada diri, dan tekad itulah yang melahirkan perbuatan, amal perbuatan. Jadi berfikir adalah asas dan kunci dari semua kebaikan. Makanya Al-Quran terus afala tatafakkarun, afala yatafakkarun.
Coba buka surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Fadzakir, maka berilah peringatan, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Di dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak memikirkan, bertadabur, merenungkan isi Al-Qur'an, atau hati mereka yang terkunci? Jadi di sini luar biasa sekali, seperti yang disindir, ditantang kita itu harus banyak tafakur. Nah, tafakur itu akan lebih mudah kalau kita memang meluangkan waktu menyendiri. Ada kesepian, kalau kesepian itu sendiri tapi merasa ditinggalkan. Tapi kalau menyendiri yang dengan sengaja ini justru meminimalisir godaan-godaan, splatter, gangguan-gangguan, sehingga kita bisa fokus. Seperti orang yang mengerjakan PR, tugas, ketika dia menyendiri, dia bisa mengeluarkan daya ingatnya maksimal, karena setiap ada yang terlihat, terdengar, itu luar biasa akan memancing buyarnya fokus kita. Orang-orang yang bisa bertafakur, dia akan mendapatkan banyak sekali, karena Allah yang memerintahkan kita tafakur, dan Allah melihat bagaimana kita berusaha menyendiri. Yang bagus adalah menyendiri, itikaf di masjid, cari tempat yang tidak membuat orang lain terganggu dan kita pun tidak terganggu. Dalam keadaan wudhu, tidak harus menunggu Ramadan, hadirin. Ramadan itu itikaf yang sunnah 10 hari terakhir. Bahkan ada yang mengusahakan sebulan, ya paling tidak bersih, suci, niat untuk itikaf. Allah melihat kita berniat menyendiri dengan niat untuk bertafakur selain ibadah. Atau kalau tidak bisa di masjid, sepertiga malam terakhir, usahakan itu. Saat tahajud bisa ada waktunya bersama keluarga, tapi ada waktunya menyendiri. Hindarkanlah handphone atau apapun yang bisa menggoda pikiran kita untuk tidak fokus kepada tafakur kita. Atau sehabis sholat begini, bila tidak ada kewajiban yang lain, tafakur. Diam dengan niat meminta tolong kepada Allah agar dibuka. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka. Ya Allah, bukakan pintu hikmah. Allahumma ftah lana hikmatak, darimu, wansur alaina, tolonglah dengan rahmatmu, ya dzal jalali wal ikram.
Apa yang kita tafakuri? Kalau tentang Allah, bukan tentang zatnya. Tentang Allah bisa kita tafakuri tentang penciptaannya. Kita bisa tenggelam, menambah yakin ke Allah tuh. Bagaimana Allah menciptakan kita, tambah umur, kita tambah tua. Bagaimana Allah mencukupi rizki kita dari mulai janin sampai detik ini, menutup aurat kita, menutup aib kita. Bagaimana rezeki yang ternyata jauh lebih banyak yang tidak terduga, tidak terpikirkan daripada yang kita tahu. Benar? Waduh, itu nikmat sekali. Nikmat menafakuri kemahabesaran Allah, penciptaannya. Nikmat menafakuri apa yang Allah berikan kepada kita. Waduh, itu bisa bersimbah air mata itu. Dan tafakuri juga apa yang kita lakukan kepada Allah. Bagaimana kita lebih banyak melupakan Allah daripada ingat. Bagaimana kita lebih sibuk ingin dipuji orang daripada ingin diridhoi Allah. Bagaimana kita sibuk bersandar, berharap kepada makhluk daripada berharap ke Allah. Bagaimana kita sering berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana zina mata, zina mulut, zina, aduh itu tenggelam dalam zikir, dalam tafakur, pakai kapling-kapling. Nah, makin kita banyak bertafakur, kita akan nambah perubahan pada diri kita. Silakan saja ditafakuri bab per bab. Bab akhlak ke orang tua, tafakur, ya Allah, bagaimana perjuangan pengorbanan orang tua, hamil, melahirkan, menyusui, mencari nafkah. Terus coba sejauh kita mampu bertafakur. Lihatlah, kita sesudah makin paham perjuangan pengorbanan orang tua, lihat nanti hati kita pasti beda. Makin sayang ke orang tua tuh, makin sedih kita menyia-nyiakan orang tua. Lalu lihat perubahan apa? Saya ingin lebih banyak mendoakan orang tua, saya ingin bersedekah atas nama orang tua, saya ingin menyambungkan silaturahim dengan kerabat, sahabat orang tua. Itu buah tafakur, hadirin. Akan banyak kebaikan yang kita lakukan. Sekarang lihat anak sikapnya belum sesuai harapan, tafakur. Dosa saya yang mana? Bagaimana kita jadi contoh atau tidak? Kita ingin anak jujur, apakah kita jujur atau tidak? Kita ingin anak sopan, apakah kita sopan atau tidak? Kita ingin anak baca Quran, apakah kita rajin baca Quran atau tidak? Kita ingin anak tidak main HP, apakah tangan kita lengket dengan HP atau tidak? Kalau tidak dengan tafakur, kita hanya bisa menyalahkan anak. Tapi kalau dengan tafakur, kita bisa menemukan tuh, kenapa Allah belum membuat anak kita sesuai harapan. Allah lihat, apa yang Allah lihat kelakuan kita sebagai orang tuanya. Mata jelalatan melihat yang haram, Allah tahu. Mulut seenaknya ganggu orang yang bukan halal dengan kita. Tidak jujur di kantor, tidak jujur di tempat kerja, tidak jujur dalam jualan. Allah tahu persis apa yang kita lakukan. Terus kita ngarep-ngarep anak-anak kita baik, jujur, soleh. Padahal yang harus kita harapkan diri kita dulu menjadi orang tua yang layak. Tanpa tafakur, kita hanya bisa menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan orang tua. Hanya medan tafakurlah yang membuat kita bisa berubah jadi baik. Tentang harta, kenapa kita kikir, jarang tafakur? Allah menitipkan segitu banyaknya rezeki beraneka bentuk. Sudah bayar zakat belum? Jangan
Jangan-jangan banyak harta haram pada diri kita. Kita sedekah tidak? Berapa banyak kita berhutang hanya untuk memuaskan nafsu? Berapa banyak kalau dapat uang tuh yang kita puas untuk kita simpan? Yang mana nih yang membuat kita puas? Kita simpan atau kita sedekahkan? Sedekah tuh tidak harus ke orang lain semua, hadirin. Memberi nafkah keluarga tuh sedekah. Memberi ke orang tua juga bagian dari sedekah. Jadi jangan sampai ketika dapat rezeki itu kita hanya senang dengan menyimpannya. Itu ciri pecinta dunia. Harusnya kalau dapat rezeki kita lebih senang untuk bisa menafkahkannya. Dan ini perubahan sikap ini baru ketika dia tafakur, menafakuri ayat-ayat Allah, janji Allah. Dengan janji Allah kita lihat perjalanan hidup kita, apa yang kurang dari Allah, apa yang kurang. Hadirin sekalian, maka maaf ya, orang yang sibuk pontang-panting terus, kerja terus, hobi terus, sepedahan terus, pingpong terus, ya ada kan yang kemana-mana tuh karena hobinya sedang pingpong. Jadi yang kebayang tuh meja makan jadi seperti meja pingpong. Lihat telur pengen mukul aja. Serius hadirin, bagi yang sudah terdominasi ya, lihat anak juga sepertinya pengen disemes aja. Hati-hati kalau tanpa tafakur ya. Berapa jam kita lihat video pingpong, berapa banyak kita memikirkan pengen bed yang baru, berapa itu kadang menyita. Tanpa tafakur sudah jebol tuh waktu buat ngaji, waktu untuk belajar. Tapi kalau tafakur, apa niat saya bersepeda? Bersepeda adalah untuk bahagia syariatnya, supaya sehat dan seluruhnya jadi amal soleh. Kenapa saya melakukan ini berlebihan? Apakah benar ini? Ya Allah, kenapa saya harus terus membuka YouTube, membuka ini, nanya itu, pengen ke sana, pengen ke sini? Kenapa? Berapa banyak yang ditinggalkan? Sebelum suka kepada hobi ini, apa yang dilakukan? Baca Quran, bisa belajar. Dengan ada hobi ini, berapa banyak amal yang ditinggalkan? Itu ketemu kalau sedang tafakur. Kalau tidak pakai tafakur, benar saja. Karena setan menampakkan baik sesuatu yang buruk, menampakkan indah sesuatu yang jelek. Nauzubillahi min dzalik. Jadi maaf ini hadirin, bacaan juga baru menarik kalau ada titiknya, ada tanda baca. Makanya orang-orangnya, saya sibuk sekali, itu tidak bagus. Salah satu bagian dari kesibukan kita adalah tafakur. Cobalah miliki waktu lebih banyak, pakai tema saja, tema tentang dosa diri, dosa ke orang tua. Kalau perlu diperpendek lagi, temanya tafakur jinah mata, ya. Itu ada semua yang kita lihat di HP, di buku, di majalah, di iklan. Semua yang kita lihat demi Allah semuanya ada rekamannya, ada catatannya, dan Allah tidak melupakan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dalam hati. Kalau kita mau jujur, nanti kita tafakur zina mata kita. Kenapa kok sholat tidak pernah khusyuk? Kenapa tahajud kering, tidak ada nikmatnya? Kenapa wirid malas? Kenapa doa tidak nikmat? Munajat basa-basi? Kenapa baca Quran berat? Kenapa sholat itu ingin cepet-cepet aja? Sudah pasti itu ada maksiat yang menghalangi nikmat. Periksa
mulai dari zina mata, astagfirullah, astagfirullah. Itu akan mudah kalau kita bisa tafakur. Termasuk, maaf ya, mulut. Periksa satu bab mulut saja, astagfirullah, bicara apa saja. Oh, itu ujub. Astagfirullah, pamer diri. Oh, itu tadi sombong, merasa diri mulia dengan ujub, kemudian menolak pendapat orang lain, lalu meremehkan. Astagfirullah, astagfirullah. Oh, tadi dilebih-lebihkan, bohong itu ditambah-tambah, itu palsu. Astagfirullah. Itu tadi nyakitin, mempermalukan orang, gurau, tapi sebetulnya menyakiti dan membuat orang tertekan. Astagfirullah. Tanpa tafakur tidak ada rasa salah dari mulut kita. Hadirin, bagi ada teman sudah sepuh 65 tahunan lebih, makannya tidak ada pantangannya. Udang, cumi, daging-dagingan, emping, pokoknya semua yang orang sudah senior. Hati-hati beliau. Ditanya punya pantangan tidak? Tidak. Pertanyaannya sederhana, pernahkah dicek ke laboratorium? Tidak, gitu. Hadirin, itulah yang menyebabkan tidak ada pantangan. Ada beberapa orang yang memang tidak mau dicek karena takut ketahuan ada penyakit. Hadirin sekalian, berhentilah sejenak, cek lab ya, cek ambil darah, bagaimana kolesterol kita, asam uratnya, gula darahnya, ceklah hadirin, daripada tiba-tiba nanti kita macet tubuh ini karena tidak pernah ada waktu untuk jeda mengecek dirinya. Maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan yang kena serangan, misal stroke dan jantung dan sebagainya, secara syariat ya, itu sudah qadarullah. Secara syariat sangat boleh jadi memang tidak menyengajakan untuk mentafakuri kondisi real tubuh kita. Ada yang lebih bahaya dari penyakit tubuh adalah penyakit hati. Tidak ketemu kecuali kita awali dengan senang bertafakur. Coba lihat potret sendirilah ya, tafakur, lihat potret yang diarsir itu, yang pakai Photoshop yang bagus ya, jadi mulus, yang tidak ada kerut-kerutnya, tidak ada jerawat. Lihat potret itu, jujur, satu perkataan aja, kalau dalam bahasa Sunda begini, ai maneh nanaonan, begitu. Kamu teh apa-apaan, ingin kelihatan bagus kan, sampai ngebohongin diri, ngebohongin orang lain, dan orang lain juga tahu potret itu diarsir ya. Nah, orang kan lihat aslinya ya. Bahkan ada yang sok, gening beda gitu. Saya beberapa kali juga gitu, bakal ada tamu katanya, siapa, dilihat di statusnya, oke, gebuk, oh gening sepuh ya, rupanya itu potret waktu SMA. Misal seperti itu. Apa-apa, nyari apa, kamu teh bakal ke surga ke neraka, lihat wajahnya ya, wajah centil gini teh pantas ke surga enggak? Otak, lihat mata kita di potret ini teh mata ngeres atau mata ahli surga. Kalau sampai berani jujur dan nangis, ini tidak harus saudara lihat potret ya, tapi membantu untuk jujur melihat diri, itu bagus.
Kalau saudara diwisuda begitu bangga dengan toga dan sebagainya, lihat potretnya, lihat di potret anak waktu wisuda TK, sama toganya ya kan, ayo manehna naonan ya. Hanya ini yang membuat engkau bangga. Selama kuliah ngapain aja, periksa selama kuliah, ngeganggu siapa ya, nyonteknya apa. Nanti tidak ada lagi kebanggaan kepada casing kalau kita sudah jujur dengan isi. Ya samalah kalau pakai sorban begini, apa yang ada di balik sorban ini. Pendek kata, maaf kalau kita tidak pernah menyengajakan bertafakur. Sibuk sana sini, kerja, hobi, nonton, sibuk, tidak ada tafakur. Kita tidak menemukan pengetahuan yang mendalam. Kita tidak akan menemukan siapa Allah, siapa diri ini, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup, mau kemana kita, bagaimana mengisi sisa umur ini. Itu hanya bisa diperoleh dengan bertafakur. Tidak harus berjam-jam sebetulnya, asal sungguh-sungguh fokus dan minta tolong kepada Allah. Allah tahu kita sedang berusaha bertafakur, dan mudah bagi Allah membuka file-file pikiran kita, dosa kita, ilmu juga Allah mudah membuka lewat tafakur. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Memang tidak lama, termasuk adanya COVID ini juga ya, tidak usah uring-uringan, jalani saja. Tanda-tanda kebesaran Allah. Mudah-mudahan dengan COVID ini saya juga mendengar yang batuk jadi ikut gatel ya, dengar berita itu anget, ini jadi anget juga. Jadi harus bagaimana sekarang? Ya sudah, sempurnakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguh dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Nah, kalau terjadi sesuatu, kul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, harus saya jalanin. Fa innallahu taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya hanya membuka pintu masuk tipu daya setan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Duhai yang maha menatap, berkahi majlis ini, bukakan hati yang masih tertutup ya Allah, cahayai hati yang gelap gulita, lembutkan yang hatinya keras membatu, sembuhkan yang hatinya penuh penyakit ya Allah, bahkan hidupkan hati-hati yang mati ya Allah. Jadikan hati ini, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu setiap saat, hati yang tidak berpaling darimu ya Allah setiap waktu. Jangan biarkan hati ini bersandar, berharap, bergantung kecuali hanya padamu saja ya Allah. Putuskan harapan kami dari siapapun, apapun, selain hanya berharap hanya padamu ya Allah. Cabut kecemasan, ketakutan, selain takut jauh darimu, takut engkau tidak ridho, takut tidak bisa pulang kepadamu ya Allah. Tenggelamkan kami dalam rasa syukur tiada bertepi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukri. Tolonglah ya Rabb, agar kami bisa melihat, merasakan, mengakui limpahan nikmat-Mu yang tiada bertepi ini, dan bimbing, ilhamkan agar kami senantiasa bersyukur ya Allah. Ampuni kami sering berburuk sangka padamu.
jadikan hati ini benar-benar selalu puas, ridho dengan apapun yang Kau takdirkan. Jangan biarkan ada kekecewaan sedikit pun terhadap ketentuan-Mu ya Allah. Ya Allah, indahkan kami dengan kesabaran ketika ujian Kau tetapkan harus kami jalani. Bukakan hikmahnya di hati kami ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Tolong kami dengan rahmat-Mu ya Allah, sehingga kami mengerti apa yang harus kami jalani. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami lalui, sehitam apapun masa lalu kami, senista apapun aib-aib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah, jangan cabut keislaman kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Hal yang harus ditafakuri lain tadi yang terlewat adalah tentu Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang meminta jika berdoa, apabila berdoa padaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah fokus, patuhi semua perintah dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Banyaklah baca Al-Quran, pahami maknanya, ulang-ulang terus dibaca. Tidak apa-apa hadirin, dijadikan wirid yang menambah keyakinan. Terima kasih, semoga Allah melindungi kita dari wabah ini, dari fitnah, dari musibah, dan semoga Engkau angkat ya Allah wabah ini, gantikan dengan nikmat hidayah taufikmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Serua, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya, 3,5 lantai. Jadi di sini lantai yang paling itu menyudahin. Bawah ada ruang pertemuan, di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih DT Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat DT Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.